Apa ada makhluk yang nggak punya kulit? Ada kan? Semut punya kulit nggak? Terus kemudian apa ya? Nyamuk punya kulit nggak? Belalang punya kulit nggak? Coba itu tanya sama dosen-dosen di bidang biologi ya. Kalau saya dulu sekolah di Aliyah juga jurusan fisika ya, juga belajar sedikit ya. Jadi ada seperti itu. Jadi memang ada makhluk yang punya kulit, ada makhluk yang tidak punya kulit. Bahkan menurut penelitian tidak berdarah itu yang namanya nyamuk sama semut. Jadi makanya masya Allah ya, ketika seorang ilmuwan ya sudah sampai tingkat tinggi, bingung ya, kalau menurut ilmuwan tersebut bahwa yang membuat makhluk hidup ini bisa hidup, misalnya darah, misalnya jantung dan lain-lain, ternyata kalau diteliti, jantung semutnya di mana? Kok jantung semutnya di mana ya? Semut itu jantungnya di mana ya? Darahnya mana ya? Ternyata kalau diteliti nyamuk itu darahnya bukan darah sendiri, darah dari nyedot manusia itu, jadi tidak berdarah. Tapi kok dia bisa hidup? Makanya itu jadi ilmuwan sebenarnya kalau sudah sampai tingkat akalnya sudah tidak masuk akal, diteliti sudah bingung, harusnya makin beriman. Berarti ada sesuatu di balik itu yang menghidupkan itu tadi. Jadi yang menghidupkan itu ya Hayyu ya Qayyum Allah ya, kalau kita orang muslim. Jadi tidak tergantung jantung, tidak tergantung darah, meskipun itu juga berperan gitu ya. Oke, kita teruskan. Itu ada contohnya di dalam surat Ali Imran ayat 3. Cek sendiri ya, nanti dibuka kan gitu. Saya tidak menyampaikan di sini. Selanjutnya yang ketiga, definisi manusia di dalam Al-Quran atau manusia menurut Islam. Kalau tadi kan manusia menurut psikologi bukan muslim ya, itu apa? Nah, nomor 3 ini adalah Bani Adam. Nah, kita sering dengar ya bahwa manusia itu dikatakan sebagai Bani Adam. Nah, ini pun ada di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Nah, bahkan ini ada yang mengatakan ya, Bani Adam itu bisa bersifat biologis, bisa bersifat non biologis. Artinya memang keturunannya Adam ya secara biologis, artinya itu Adam dengan Hawa kemudian melahirkan anak dan seterusnya itu ya. Itu di Al-A'raf ayat 27. Nah, itu makna bahwa manusia juga sering disebut atau diundang sebagai Bani Adam. Lah kemudian yang keempat, di dalam Al-Quran itu dikatakan Dzurriyyah Adam. Nah, bedanya tadi, kenapa ada Bani, ada Dzurriyyah ya. Kalau di dalam tafsir lebih detail lagi, nanti bisa Anda lihat di sana. Yang perbedaannya itu sebenarnya pada aspek biologis yang terkait dengan genetika, dan dalam arti luas yang terkait ya keturunan Adam, tidak harus biologis ya. Yang penting manusia gitu ya. Itu dalam surat Maryam ayat 58. Anda bisa buka sendiri, nanti dicek sendiri ya. Tapi sebenarnya ya harusnya ya, saya sering mengatakan pada mahasiswa, meskipun dosen itu menyampaikan suratnya mestinya mahasiswa hafal. Jadi nanti kalau ada soal, coba Anda kaitkan argumentasi Anda dengan ayat Al-Quran tentang manusia itu sebagai apa. Nanti Anda hafal, sudah bisa. Saya pengalaman dulu gitu. Pengalaman saya sekolah, pengalaman saya kuliah ya seperti itu. Meskipun ditulisnya cuma surat ini, ayat sini, tapi saya hafalkan. Walaupun nggak disuruh sama dosennya, nggak disuruh sama gurunya gitu ya. Coba Anda seperti itu. Bahkan kalau mahasiswa fakultas dakwah dan khususnya dan secara umum itu IHG ya, banyak yang hafid ya kan. Itu adalah manusia menurut Al-Quran secara umum, menurut para ahli psikologi Islam. Nah, sekarang menurut Al-Mubarak sendiri bagaimana ya? Nah,
manusia ini Al-Mubarak itu sangat detil menerangkannya, meskipun sebenarnya kalau kita lihat rujukan ke kitab-kitab kuning ya, sebenarnya sudah ada di kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lain ya. Cuma kan ini lagi mengatakan ilmu psikologi yang terkait dengan psikologi modern setelah dikaitkan dengan perkembangan dunia ilmiah Islam modern kan gitu. Yaitu bahwa manusia itu diciptakan sangat sempurna, terdiri dari 5 ini menurut Al-Mubarak ini. Yang pertama akal ya, akal manusia itu memiliki akal ya. Di sini akal di sini memberikan problem solving ya, bahwa dengan akalnya manusia itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi ya kan. Makanya saya sering bilang ke mahasiswa, tolong jadi mahasiswa itu ikro ya. Ikro dalam arti akal kita selalu berjalan ya, melihat sesuatu kita berpikir ya, mendengar sesuatu kita berpikir, jangan langsung ngucap tok gitu ya, tapi atau mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, bahkan hati kita melihat sesuatu, mata kita itu berpikir akal. Nah, nanti kalau banyak berpikir, insya Allah banyak ilmu dan kemudian juga akan menemukan solusi atau jalan keluar setiap masalah yang kita hadapi gitu ya. Itu akal. Yang kedua adalah qalb atau sering kolbun lah ya, bukan kalbun. Kalau kalbun itu anjing ya. Kolbun jadi pakai qaf ya, pakai qaf. Kalau anjing kan kalb pakai kaf gitu ya. Itu bagaimana? Ini manusia itu memiliki kolben. Ini di sini adalah yang memimpin kinerja ya. Ternyata yang memimpin kinerja itu bukan semata-mata akal, tapi juga ada qalb ya, atau hati itu tadi ya. Dipahami hati kalau bahasa kita, bahasa orang umum. Makanya di situ yang sering ditafsirkan qalb ini yang bolak-balik, karena memang arti bahasanya itu bolak-balik, suka bolak-balik. Hati kan gitu ya. Makanya jangan segala sesuatu itu cuma dikembalikan kepada hati, karena hati itu mudah berbolak-balik. Sekarang berkata iya,